Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Juwita, dosen S1 Teknologi Pendidikan FKIP UNS. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan sebuah video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, khususnya untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Video ini disusun untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026. Selamat menyaksikan. Ini merupakan mata kuliah dasar pendidikan, yang mana ini mata kuliah penciri fakultas, di mana mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang konsep pendidikan, aliran pendidikan, sistem pendidikan nasional, dan pembelajaran abad 21. Mata kuliah ini juga dirancang untuk memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami tujuan, fungsi, dan dinamika pendidikan sebagai instrumen pembentukan manusia seutuhnya. Ada 3 CPMK yang akan dicapai dari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, sejarah perkembangan pendidikan baik nasional maupun internasional. 2. Mahasiswa mampu menggambarkan secara rinci konsep pedagogi, pembelajaran efektif berbasis kompetensi, prinsip pembelajaran abad 21, dan inklusivitas dalam pendidikan. 3. Mampu menganalisis sistem pendidikan, isu-isu kontemporer, nilai-nilai etika, dan profesionalisme dalam praktik pendidikan. Adapun metode yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah team-based project, di mana dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pertanyaan mendasar tentang tantangan di dunia pendidikan. Kemudian mereka mendesain sebuah proyek penyelesaian untuk masalah tersebut dan membuat jadwal. Dosen kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan menyusun laporan pelaksanaan proyek dan kemudian dipresentasikan di depan teman-teman untuk diberikan umpan balik, baik dari teman-teman mahasiswa maupun dari dosen pengampu. Materi yang akan dikaji dalam video ini adalah analisis tentang sistem pendidikan nasional dan isu-isu kontemporer. Moda yang digunakan untuk perkuliahan pada video kali ini adalah moda daring menggunakan Zoom Meeting. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah 1. Buku dari Dryden and Foss. Ini adalah buku tentang The New Learning Revolution yang terbit di tahun 2012. Kemudian buku yang kedua adalah buku dari Bob Bates, yaitu tentang Learning Theory Simplified yang ditulis dalam tahun 2019. Dan yang terakhir adalah buku saya sendiri. Ini adalah buku yang saya tulis di tahun 2024, yaitu Notes for School Leader Preparation. Buku-buku ini adalah buku-buku yang kami jadikan referensi untuk mata kuliah ilmu pendidikan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan, tapi tidak bisa luring seperti biasanya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita lakukan secara daring. Untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, semuanya Bu Ratna izin untuk mengingatkan ya, untuk membuka kameranya disilahkan untuk bentuk kesiapan kalian pada pagi hari ini. Silahkan Christian dihidupkan, kemudian Devita dihidupkan, Amelia juga, terima kasih sudah menghidupkan kameranya. Baik, dengan menghidupkan kamera berarti kalian sudah siap untuk pertemuan kali ini ya. Dan sebelumnya Bu Ratna akan ngecek satu persatu tentang tugas yang kemarin Bu Ratna sampaikan. Mohon diunduh Undang-Undang Sisdiknas gitu ya di
eh, internet. Oke, Bu Ratna akan cek satu persatu apakah sudah mengunduh dokumen Sisdiknas atau belum. Devita, apakah Devita sudah mengunduh Undang-Undang Sisdiknas yang nomor 20? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Christian, apakah Christian sudah punya Undang-Undang Sisdiknasnya? Sudah Bu download. Sudah download. Oke, satu lagi Taruna, Kanzu, kurang ada dua orang nih ya. Apakah kalian sudah punya juga? Sudah Ibu, sudah Ibu. Sudah, sip. Oke, baik. Kalau sudah membaca semuanya, mohon izin ya. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk agenda pertemuan 11 sampai 13. Nah, ini dia agenda kita. Pertemuan 11 sampai 13 itu kita akan membicarakan tentang sistem pendidikan nasional ya, atau disingkat Sisdiknas. Ini dulu aktivitas kita ya. Jadi membaca sesuai bagiannya masing-masing. Nah, sekarang kita ke poin 1 dulu, Nak. Bu Ratna akan bagi kalian menjadi 7 kelompok kelas terlebih dahulu ya. Silakan dilihat ya. Ini yang untuk kelas B terlebih dahulu. Nitya, Aisyah, Nabila, Danu, Ayun itu kelompok 1. Bu Ratna berarti kasih ke Ayun aja ini ya. Oke, silakan dilihat. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, Ayun minta tolong di screenshot ya, Nak, atau siapapun deh. Siapapun coba di screenshot terlebih dahulu ininya. Baik, Ibu. Oke, Yang kelompok 7 itu belum kelihatan semua, Ibu. silakan. Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, siap. Yang di share screen, yang di screenshot satu lagi, Nak. Yang ini, Nak, bahan materinya, Nak. Nanti yang kelompok 1 baca apa, yang kelompok 2 baca apa. Coba kamu screenshot ya. Baik, Bu Ratna ke kelas C sekarang ya. Bu Ratna lupa nih. Di IC kelas C siapa, Nak? Mohon izin. Bu. Oke, baik. Maulana ya. Coba di screenshot, Nak. Sudah Bu. Yang bawah. Yang orang yang bawah. Oke, siap. Sudah. Makasih Bu. Oke, siap. Udah ya. Ini yang dibaca ini ya. Oke. Maulana izin konfirmasi. Sekarang yang kamu lihat apa, Nak? Ini masih di random team generation. Oh, oke. Masih di random team ya. Bu Ratna akan geser. Sekarang berarti tadi kan ya, Maulana sudah sempat screenshot yang ini juga ya, Nak ya? Ya Bu. Oke, silakan. Jadi yang Bu Ratna tadi apa namanya kategorikan ke kelompok 1, silakan membaca dasar fungsi tujuan. Kemudian jalur jenjang jenis pendidikan untuk yang kelompok 2, 3 itu wajib belajar, kurikulum dan SNP, terus tentang pendanaan, terus tentang peran serta masyarakat, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Sudah Bu. Makasih. Oke, siap. Sekarang ya baca dulu masing-masing. Sekarang nggak usah ribut misalnya atau oh ini gimana dong koordinasinya atau konsultasinya nanti dulu. Itu nanti dulu. Sekarang Bu Ratna akan persilahkan kalian. Kita akan punya 5 minute reading gitu ya. 5 menit aja membaca. Karena itu hanya di satu bagian aja. Insya Allah 5 menit cukup. Silahkan coba membaca di partnya masing-masing. Di bagiannya masing-masing ya. Baik, mohon konfirmasi kalau ada yang misalnya mau bertanya atau kesulitan, Bu, materinya kok babnya nggak ada ya, pasalnya nggak ada ya, gitu. Nah, nanti hanya di bagian yang ditugaskan aja ya, jadi tidak usah sampai bawah. Oke, sebelum kalian presentasi, karena setelah ini kalian harus present, tapi sebelum present, coba perwakilan dari masing-masing kelompok, misalnya ya, itu silahkan kasih kode gini, 1 tuh kelompok 1, 1B dan 1C. Kita kan saat ini di kelas ini kan hanya punya 1B dan 1C ya, 1A-nya nggak ada. 1B dan 1C misalnya. Nah, 1B itu silahkan coba diresume, terus habis itu copy paste aja dari kalian yang kalian ini kan tadi hasil membacanya. Oke, nanti chat ini akan Bu Ratna unduh sebagai bentuk kehadiran kalian ya. Jadi Bu Ratna tidak lewat OCW atau lewat ini, jadi ini akan kelihatan siapa yang hadir dan berpartisipasi dan siapa yang tidak gitu ya.
Jadi coba silakan hasil bacaannya tadi di copy paste ke sini sebagai bentuk dari bukti kehadiran kalian. Oke, terima kasih. Septiana sudah mulai ya. Fungsinya pendidikan berfungsi sebagai membantu watak serta peradaban. Oke, sip. Nabila, wajib belajar. Setiap warga berhak kesempatan mendapatkan pendidikan. Iya. Christian, jenjang pendidikan. Betul banget. Ada dasar, ada menengah, ada pendidikan tinggi ya, Christian. Good job. Yuk, yang lainnya. Seperti ini benar yang dilakukan oleh Septiana, Nabila sama Christian ini udah benar. Ini punya Emanuela atau punya Husna? Ibu, maaf, saya sama Immanuela satu kelompok. Oh, kebetulan sama. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau kebetulan satu kelompok. Boleh, boleh. Oke, ini dua orang. Ini sama. Nabila sama Tiffany kebetulan sama nggak? Satu kelompok, Bu. Oh ya, oke. Rajendra, evaluasi. Septi, coba kamu bacakan hasil, kamu presentasikan ya hasil bacaan kamu tentang fungsi, tujuan, fungsi, dasar, fungsi, sama tujuan. Silahkan coba dibacakan boleh. Silakan, mewakili kelompok 1C. Nanti siap-siap yang 1B ya. Dasarnya itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Betul. Indonesia tahun 1945. Lalu Mm-mm. untuk fungsinya mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu untuk tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Oke, baik. Sekarang Bu Ratna ke Nabila ya. Nabila mewakili kelompok 1 yang B. Nabila silakan open mic, Nabila. Izin Bu, pertama itu dasar pendidikan Pancasila dan UUD tahun 1945. Oke. Lalu fungsi pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Lalu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, baik. Kalau menurut kamu, Nabila, sebentar, jangan kamu tutup dulu. Oke, sekarang kamu coba yang menjadi apa maksud jadi membentuk watak itu apa, Nak? Kan fungsinya itu adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Ada dua, kemampuan dan watak. Itu apa berarti? Kalau mengembangkan kemampuan itu kayak lebih ke mengembangkan bakat dan minat gitu, Bu. Kalau untuk membentuk watak itu lebih ke karakter. Jadi kayak pribadinya gitu. Misal akhlaknya itu biar baik gitu, Bu. Oke, Sopan. baik. Iya, terima kasih. Betul sekali bahwa yang menjadi titik tekan dari apa namanya pendidikan di Indonesia itu adalah nggak cuman kemampuannya, nggak cuman skillnya ya, nggak cuman hard skill, tapi soft skill. Soft skill itu yang tadi karakter yang disebutkan oleh Nabila tadi. Jadi betul sekali. Jadi ini kemarin berarti apa ya istilahnya? Ini align atau ini sejalan dengan temuan kita, bahasan kita sebelumnya. Kenapa KHD mendirikan taman siswa? Ya kan? Karena dia gelisah, karena dia nggak oke, karena dia tidak setuju melihat sekolah saat itu lebih ke materialisme dan apa waktu itu ya, matre sama individualisme. Nah, kemudian Muhammad Syafi'i itu mendirikan sekolahnya Indische Netherlands School-nya, INS-nya itu karena juga tidak suka dengan pola yang hanya menekankan pada pemikiran saja kognitif gitu ya dan verbalisme. Jadi memang pendidikan Indonesia itu ini kemampuan dan membentuk watak gitu. Oke, kita ke kelompok 2 ya sekarang. 2 di sini kebetulan 2C. Christian boleh
kamu bacakan ya hasilnya tentang jenjang pendidikan. Silakan Christian. Baik Ibu, untuk jenjang pendidikan itu terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar atau disebut dan madrasah ibtidaiyah dan sederajat lainnya, dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau MTS dan bentuk lain yang sederajat. Untuk pendidikan menengah terbagi menjadi SMA, SMK, atau madrasah aliyah dan madrasah aliyah perguruan dan bentuk lain yang sederajat. Untuk pendidikan tinggi itu ada beberapa jenjang, yaitu ada diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan lainnya yang terdapat di universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan institut lainnya atau sejenisnya. Oke, terima kasih. Berarti ada 3 ya, Christian ya. Kalau kita nyebut pendidikan dasar, nak, bukan cuman SD, ya. Pendidikan dasar itu seperti yang tadi Christian sampaikan adalah dasar itu SD dan SMP. Meskipun SMP itu singkatannya adalah sekolah menengah pertama. Meskipun menengah, dia tidak masuk ke pendidikan yang menengah, bukan. Tapi dia masuk ke pendidikan dasar, ya. Oke, kemudian yang menengah tadi Christian bilang mulai SMA, SMK, madrasah aliyah dan sederajat atau paket C sederajatnya itu gitu ya. Nah, kemudian pendidikan tinggi itu kayak diploma gitu ya, yang D3 itu, terus sarjana, ada akademi juga, kemudian ada magister, ada doktoral. Nah, sekarang Bu Ratna ke Nawal Isya Hairani yang 2B ya. Oke, Maulana tadi mau nambahin kah? Kayaknya open mic. Halo? Enggak ya? Enggak, Bu. Oke, siap. Nawal Isya, coba dibuka. Isya mewakili, Nawal Isya mewakili yang 2B. Coba sekarang kamu tentang jalur. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Christian adalah jenjang, coba Nawal dibuka mikrofon. Oke, sudah. Silakan dibacakan. Dari yang tadi dibaca, itu jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, sama informal. Nah, kalau saya itu formal, itu terdiri dari sekolah dasar, SMP, SMA, terus perguruan tinggi. Kalau non-formal itu kursus bahasa Inggris, les, habis itu supaya meningkatkan keterampilan. Betul. Kalau informal itu dari keluarga dan lingkungan, jadi lebih ke sopan santun, terus gotong royong masyarakat, gitu tuh. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih. Formal, non-formal, informal ya. Tadi dasar, menengah, sama tinggi sudah dijelaskan oleh Christian. Kemudian jenis pendidikan. Di sini ada umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Nah, kalian S1 itu masuk yang mana, nak? Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, khusus. Coba Nawal kamu jawab. S1 TP itu berarti masuk yang mana? Akademik. Akademi itu kayak akademi militer, itu akademi. Kita tuh apa berarti? Profesi ya, Bu? Kurang tahu. Profesi itu kalau nanti ya, misalnya dokter nambah lagi menjadi pendidikan dokternya, menjadi dokternya. Nah, itu kan gitu. Pendidikan dokternya 4 tahun, iya, tapi dia mau jadi dokter itu aku harus koas lagi, misalnya nambah itu profesi. Jadi sarjana, jenjang sarjana, tapi sarjana yang masih umum. Nah, kalau kamu mau jadi guru, misalnya nanti akan ngambil lagi gitu ya, profesi guru, PPG itu namanya. Oke, baik. Sekarang Bu Ratna ke 3 ya. Dari 3C dulu. Salma, silakan dibuka, nak. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Oke, berarti dasar itu berapa yang kamu maksud? Wajib belajar itu menjadi dasar. Dasar itu jenjang mana saja?
Mungkin SD dan SMP untuk usia 7 sampai 15 tahun. Betul. Jadi yang disebut wajib belajar itu adalah usia 7 sampai 15 tahun itu harus sekolah gitu ya. Siapapun itu wajib belajar, namanya juga wajib ya. Wajib itu nggak boleh enggak. Jadi itu harus belajar. Oke, sekarang di 3B. Wajib belajar. Setiap warga negara berusia 6 tahun berhak mengikuti wajib belajar yang ditanggung biaya minimalnya oleh pemerintah pada jenjang pendidikan dasar. Oke, 6 ini betul klausulnya bunyinya negara berusia 6 tahun berhak mengikuti wajib belajar yang ditanggung biaya minimalnya oleh pemerintah pada jenjang pendidikan dasar. Harus SD, masuk SD. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya minimalnya ditanggung oleh pemerintah ini, Nak? Mungkin seperti di apa ya, Bu? SD tuh bayar nggak kita tuh? Eh, tergantung kalau yang negeri tuh enggak ya, Bu? Iya, oke. Kalau yang negeri enggak, karena memang itu ada dana dari BOS. Jadi biaya operasional sekolah itu ditanggung oleh pemerintah, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita bergeser ke yang 4B. Ada Hasna. Silakan Hasna coba dibuka. Kemudian ini tentang kurikulum ya dan SNP. Silakan Hasna. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional, serta nilai-nilai kebangsaan. Oke, baik. Ya, kalau menurut kamu berarti kurikulum itu yang paling nomor 1 harus ada itu apa, Nak? Kurikulum Indonesia nomor 1 harus ada Iman dan takwa. iman takwa, betul ya, iman takwa. Karena kita sudah memproklamirkan Indonesia itu adalah negara yang beragama, jadi kita iman takwa itu adalah nomor 1, beragama. Jadi orang yang beragama itu adalah nomor 1. Oke, 4B. Sekarang Bu Ratna ke yang 4C ya. Baik, Bu. Jadi untuk standar nasional pendidikan dan juga kurikulum itu, untuk standar nasional pendidikan terdiri dari proses, isi, kompetensi lulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala. Nah, untuk Oke, pengembangan Rahman, sorry sebentar. Berarti Ya. SNP itu ada berapa, Nak? Coba kamu hitung. Ada berapa SNP yang kamu baca barusan? Oh, ada 10. Iya. 8. Oh, Masa 10? 8 SMP, enggak ada oh iya 10. 8, Bu. Maaf, Bu. Salah, Bu. 8 Iya, Bu. SMP dong, Nak. Iya, Iya, iya. oke, ada 8 SMP. Lanjutkan membacanya. Berarti kita punya 8 SMP. Selain itu, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Standar nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Oke, jadi yang namanya nanti akan dibahas juga oleh kelompok 7 ya yang ngomongin akreditasi. Jadi akreditasi sebuah sekolah itu ditentukan dengan 8 SNP-nya tadi. Jadi ada asesor gitu ya yang mengukur sekolah itu kalau di 8 SNP-nya itu terstandar nggak? Misalnya standar sarana prasarana, kelasnya ukurannya untuk anak SD itu sudah ada, Nak, standarnya. Sekian kali sekian itu sudah ada. Sekolah kelasnya harus dilengkapi dengan begini itu sudah ada. Jadi nanti akan ada 8 pengukuran terhadap 8 standar yang tadi Rahman sebutkan gitu. Nah, nanti akan diberikan nilai. Oke, kalau begitu ini untuk ini akreditasinya apa yang pantas untuk sekolah ini. Ini tadi kelompok 1 highlight-nya adalah dasar pendidikan kita adalah Pancasila dan UUD 45. Itu jelas banget. Kemudian fungsinya nggak cuma membentuk kognitif tapi juga watak. Itu yang nomor 1 ya. Tadi sudah dijelaskan, jadi tidak hanya kognitif saja, pengetahuan saja, tapi juga tentang apa namanya watak, karakter. Nah, jalur itu ada formal, ada non formal, ada informal. Formal itu yang kayak sekolah biasa, non formal itu tadi sudah dijelaskan seperti kursus gitu ya. Informal itu adalah pendidikan jalur keluarga dan lingkungan.
Oke, ini Bu Ratna punya nih berita, copy. Silahkan dikopikan ke chat, terus abis itu nanti kamu harus ini misalnya 7C gitu. Nah, misalnya kayak gitu, nak. Silahkan sekarang ikuti Bu Ratna kalau sudah ditentukan beritanya mana, silahkan diklik ini, terus abis itu nama kelompoknya. Biar tahu, karena apa? 7C misalnya kasusnya ini, berarti nanti yang akan menjawab kasus itu adalah 7B. Karena kalian akan bertukar. Jadi gitu, silahkan sekarang disepakati news yang mau dibahas apa. Jadi nanti kalian itu akan membahas dan menyandingkan antara UU Sisdiknas dan beritanya gitu ya. Baik, ya. Kita sudah dapat ini kasus masing-masing. Nah, sekarang kita akan, karena ini tidak bisa full ya, Nak ya. Kita tidak bisa full untuk pembelajaran. Jadi ini sebenarnya masih ada waktu ya. Sampai jam 9, tapi Bu Ratna tidak bisa melanjutkan. Nah, ini berarti karena sekarang juga kalian harus inputnya sekarang ini ya, inputnya sekarang. Berarti kelompok 1B sekarang ya, silahkan unduh kasus 1C. Kebalikannya, 1C kamu harus unduh kelompok 1B, kasusnya 1B. Contohnya kayak gitu. Nah, nanti gimana cara mengerjakannya, Bu Ratna? Kalian secara berkelompok silahkan pakai Word biasa aja, bandingkan keduanya, nak. Jadi kalian harus izin Bu Ratna share screen kembali ya. Kok screenshot share screen? Nanti Ayun sama tuh kan lupa lagi. Maulana bisa nanti memperlihatkan seperti ini gitu ya. Bentuknya nanti yang akan diunggah. Diunggahnya di mana? Di drive tugas. Jadi dan batasnya kapan? Hari ini jam Bu Ratna kasih batas jam 12. Oke, baik semuanya. Sepertinya itu dulu, tapi Bu Ratna akan cek dulu apakah ada yang bertanya. Ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi sebelum kita tutup untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Disilahkan. Cukup jelas, Ibu. Oke, siap. Sudah Bu, sudah jelas. Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, Bu Ratna akan ingatkan bahwa penilaian dari proyek ini yaitu ada 3 komponen ya. Yaitu yang pertama adalah Bu Ratna akan melihat dari sisi substansi dulu yang paling penting ya. Substansi kalian menyelesaikan proyeknya, sejauh mana proyek kalian itu dapat menyelesaikan masalah yang ada. Itu yang pertama, tentang substansinya. Kedua adalah sistematika. Sistematika apa? Sistematika laporan dari proyek kalian. Jadi nanti untuk sistematika Bu Ratna bisa kirimkan ke PIC ya. Mohon diikuti sistematikanya. Karena ada penilaian tersendiri tentang sistematika. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalian nanti akan mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Jadi mohon diingat ada 3 penilaian yang akan kita lakukan untuk proyek ini, yaitu pertama tentang kesesuaian substansi proyek, apakah menyelesaikan masalah gitu. Kedua adalah tentang sistematika laporan yang nanti akan menjadi bahan laporan di minggu yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah how to present-nya, bagaimana cara kalian mempresentasikan dan memberikan tanggapan terhadap umpan balik yang diberikan oleh teman-teman kalian. Oke, baik, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.